Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Nah, di sini saya akan coba mencontoh menggambar desain luas lahan. Nah, jadi setiap kelompok itu saya bagi menjadi saya akan menjatah 5 kali 10 meter. Jadi terserah 5 kali 10 meter itu mau desainnya kayak gimana, mau berapa bedengan, terserah. Berkreasi mungkin penilaiannya ada di sana. Nah, ini salah satu contoh yang saya bikin. Ya, saya modal. Mohon maaf kalau misalkan gambarnya jelek, saya bukan orang yang suka gambar. Ini saya modal spidol sama kertas doang. Oke, saya punya 5 kali 10. Ini kan saya gambar dulu ya yang 5 kali 10-nya. Nah, ini 5 kali 10, misalkan saya mau bikin bedengan 4 dengan luas bedengannya 2 kali 2 meter. Ya, anggap aja ini 2 kali 2 meter ya. 2 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 2. Nah, ini 10, di sini 5. Oke, ini 2. Ini ke sini sudah 2. Berarti kan ini ada 5. Berarti yang kepake berapa ini? 4. Dikurang 4 berarti tinggal 1 meter. Nah, ini tinggal 1 meter. Nah, teman-teman terserah, ini kan ada 1 meter nih. Bisa aja ya kan buat jalan. Di sini teman-teman bisa kasih, ya kan, di ini bisa kasih 30 cm. Bisa. Di sini 40 cm bisa. Di sini 30 cm bisa. Enggak masalah ya kan? Yang penting dia 1 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, itu bisa juga. Nah, di sini ada 10 nih. Kepake 2 sama 2. Ya kan? Pakai 2 sama 2 berarti dikurang 4 berapa? 6. Nah, ini contoh aja kan. Nah, 6 berarti kan di sini dibuat jalan juga. Berarti bisa aja nih teman-teman di sini berapa ya? 2 meter kan? Buat jarak ke sini 2 meter, berarti tinggal 4. 4 di sini 2 meter, bisa di sini 2 meter. Nah, ya betul. Di sini 2 meter, di sini 2 meter. Nah, bisa. Ini kan 4 kan desainnya. Nah, intinya tugas ini adalah saya memberikan 5 kali 10, gunakan, diskusikan baik-baik ke teman, ke kelompoknya, pemanfaatan lahan. Nah, itu tugasnya tentang pemanfaatan lahan. Semakin teman-teman memanfaatkan lahan dengan baik, semakin besar nilai tugasnya. Jadi, nah, hubungannya bagaimana sih? Nanti teman-teman di semester berikutnya ada tuh mata kuliah tentang analisis usaha tani. Bagaimana kita akan pemanfaatan lahan, menghitung nilai ekonomi. Kalau misalnya kita nanam, kita punya lahan 1 meter nih. Nah, yang kita tanam cuma 30 cm. Nah, misalkan kan, misalkan. Yang kita tanam cuma 30 cm. Nah, sisanya 70 cm apa? Paling ditanamin sama gulma. Nah, sayang kan, padahal kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan semaksimal mungkin. Mungkin 90 cm kah, 95 cm kah. Nah, intinya ini hanya contoh aja. Ini kan kita kebuang berapa ini? Ini kita kebuang 6 meter di sini. Ini 4 meter sudah cukup lah ya. Karena ini batas buat jalan kan kita nggak mungkin bikin bedengan. Nah, kita nanti lewat mana? Nah, ini bisa aja kita kurangin kan, ini bisa kita gedekan kan. Jadi misalkan di sini 4 meter, ya kan? Di sini 4 meter 8. Nah, 8 di sini 1, di sini 50 cm, 50 di sini 1 misalkan ya kan. 1 meter di sini 50 cm, di sini 50 cm. Nah, itu contoh lainnya. Oke, di sini intinya pemanfaatan lahan. Nah, ngitung di dalamnya. Oke, ini halaman belakangnya, jangan pakai ini. Nanti pusing sendiri. Saya punya kertas lagi.
Tadi kan bedengannya 2 kali 2 sen 2 kali 2 meter ya kan. Nah, jarak tanamnya berapa sih, Pak? Jarak tanam itu 60 dikali dengan 50. Misalkan saya nanam tanaman jagung misalkan. Ya kan, saya nanam tanaman jagung. Jangan jarak tanam 6 kali 50. Ini ada dua opsi. Ini sama dan ini juga sama, oke? 2 meter kali 2 meter, ini juga jarak tanam. Karena kalau misalkan 60 dikali 50 jagung. Nah, ini ada dua opsi. Ini opsi yang A, nanti kita lihat jawabannya ada berapa. Opsi yang B. Jangan 2 kali 2 lah. Saya pindahkan 3 kali. Kalau dia bentuk bedengannya kotak, kotak kayak gini, kotak tuh ukurannya sama 2 kali 2 pasti akan jawabannya sama. Kalau misalkan dia bedengannya bulat, nanti akan saya contohkan lagi di sini ya. Nah, nanti akan saya contohkan 2 kali 2 jarak tanam. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk masalah ilmu tanam-tanaman, saya yakin kok teman-teman jago. Tapi kan di sini kan saya ingin mengupgrade ilmu teman-teman bagaimana sih penggunaan jarak tanam yang baik dan benar. Nah, di sini kayak 3 kali 2 meter ya. Kesananya, oke. Yang ke sana itu kita 60. 60 yang ke bawah kita 5. Salah, kita 50. Nah, oke. Kayaknya tempatnya kurang ke sana 60, ke sini 50. Nah, ini kira-kira bisakah? Bisa ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan bisa, ini ke sini 60 nih. Ini kan 3 meter berarti ada 300 cm. Di sini 2 meter ada 200 cm. Di sini 3 meter ada 300 cm. Di sini ada 200 cm. Nah, di sini yang kesananya kita bikin yang 50, yang kesananya kita bikin yang 60. Kita lihat jawabannya. Yuk, kita yang pertama dulu ya. Jadi, yang pertama ini kan bisa nih. Nah, ini kan kalau misalkan bisa kita tulis di sini dan wajib menambahkan satu lagi tanaman. Pokoknya setiap bilang bisa, setiap ini masih bisa tambah lagi, tambah lagi. Intinya efisiensi lahan. Nah, ini 60 tambah 60 berapa? 120. Bisa kan? Bisa dong. Nah, 60 tambah 60 180. Duh, bisa dong? Bisa lah. Tambah lagi X-nya. Nah, 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 berapa? 240. Nah, tambah lagi X-nya. Jangan. Kalau misalkan ditambah, ini kan kita bikin bedengan nih. Fungsinya bedengan itu apa sih? Yang pertama kan kalau misalkan kita kena hujan, aliran air pasti kan akan lewat sini nih. Ini kan kita bikin bedengan lagi. Ini jalan setapak. Ini aliran air. Ini bedengan lagi kan. Nah, dia pasti akan aliran air akan lewat sini. Nah, tanaman kita tidak akan langsung rusak, ya kan? Tanaman kita tidak akan langsung rusak ke sini. Nah, yang kedua, untuk tanaman yang perakarannya jauh, nanti dia akan masuk ke dalam tanah yang lebih jauh. Nah, itu keuntungan dari pembuatan bedengan. Oke, kita kembali ke topik ini. Nah, kita 60, 60, 60, 60, ini bisa kan? Sebenarnya bisa kita tambahin di sini kan? Sebenarnya. Kan saya kasih X kecil aja ya. Nah, ini sebenarnya bisa. Ini 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 berapa? 300 kan. Nah, kalau misalkan ini nanti kita nanamnya di sini. Nah, kalau kita misalkan kita nanamnya di sini, otomatis kalau misalkan yang namanya biji, ya kan, dia pasti kena air, dia akan tercuci. Dia pasti akan gelinding lah ibaratnya kan. Kan bergerak jatuh. Mungkin aja dia jatuh ke bawah. Nah, pasti. Nah, coba lihat teman-teman petani. Jarang ada orang nanam yang di pinggir betul, pasti dia akan masuk ke dalam. Nah, jarak masuk ke dalamnya itu minimal dia harus 5 cm. Emang sih nggak ada bakunya, ini saya bikin sendiri.
nggak ada bakunya di jurnal, di internet, di mana-mana tuh nggak ada bakunya. Ini saya bikin sendiri dengan metode saya sendiri. Saya bertanya kepada petani. Nah, jadi ini 5 cm. Jadi misalkan kita 5 cm kan. Nah, itu nentuinnya kapan? Nanti belakangan setelah ini sisa semua. Nah, ini ada berapa nih? 60, 60, 60, 60, 240. Ininya ada berapa setiap tadi? Setiap sekali bisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 Kak. Nah, sekarang ke bawahnya nih 50 X lagi. 50 masih bisa kan? 50 X lagi masih bisa. Saat ini baru 150. Tuh, tadi di sini berapa? 2 meter ya. Ini kesininya tadi 2 meter. Berarti kan sudah 150. Tuh, nah, oh ya, nah ini sisanya berapa? Ini kan 60, 60, 240. Nah, ini sisanya 30 cm, di sini 30 cm. Berarti kita nanam dari jarak 30 cm. Nah, ini sisanya ada berapa ke sini? Nah, ini ya, tadi ya, ini sini 30 cm, di sini 25. 25 dari mana? Ini kan 50 tambah 50 tambah 50 tambah 25, di sini juga 25. Berarti kan 200. Nah, jadi dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 5. Jadi dapat 20 ta. Nah, kalau modelnya yang 60 dia ke sana. Nah, oke. Nah, oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah jika yang 50-nya ke sana. Yang ke arah 3 meter. Tadi kan yang 60-nya ke arah 3 meter. Ini yang 50-nya ke arah 3 meter. Nah, ini masih bisa 50. Tambah lagi 50. Masih bisa 50. Tuaga masih bisa 50. Baru 200 ya. Nah, masih bisa 150, 100, 150, 200, 250. Nah, mentok ya. Di sini sisanya 25, di sini sisanya 25. Oke, ini sekarang yang ke bawah yang 2 meter. 50 masih bisa, tambah lagi baru 120, tambah lagi 60, 180. Nah, sisanya berapa? 10, ke sini 10. Nah, kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4. 4 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 6, jadi sama dengan 24. Nah, sama-sama ukurannya 60 kali 50. Jadi ini jawabannya ada dua, sama-sama betul. Tergantung dia posisinya. Yang satu jawabannya 20, satu jawabannya 24. Nah, tadi saya bilang kalau misalkan dia bentuknya bedengannya dia persegi panjang, dia akan ada jawabannya dua opsi. Nah, kalau misalkan yang ini dia bentuk bedengannya persegi, dia cuman hanya ada satu jawabannya. Dia cuman ada hanya satu. Kita ke sini ya, 60 ini X. Oke. X 60 X bisa 60 lagi X bisa lagi 60 lagi X. Nah, ke bawah 50 X 50 50 50 X ini X. Berarti ada sisanya ada berapa? Ini 25, ke sini 25. Ini 1 2 3 4. Di sini ada berapa? 10, sisanya kan 60 tambah 60 tambah 180, 10 sama 10. Nah, oke, di sini kita hitung 1 2 3 4. 4 dikali 1 2 3 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, mau modelnya ini begini juga sama, 2 kali 5. Mau yang 50-nya ke sini juga sama hasilnya, yang 60-nya sini juga sama hasilnya. Nah, hasilnya tetap akan 16. Nah, itu teman-teman kreasikan. Jadi efisiensi lahan itu termasuk juga penilaian yang besar. Selain itu, saya mengingatkan kembali makalah ini areal 11, spasi 1,5 dengan margin 3, 4, 3, 3, atas 3, kanan 3, bawah 3, dan kiri 4. Nah, kemudian untuk bab 1 itu dari umum ke khusus penulisannya saya sudah kasih contoh.
Terus setiap paragraf wajib dikasih pengarangnya siapa, jurnalnya dari mana, penulisnya dari mana, bukunya pakai buku apa, halamannya berapa. Kemudian di bab 2 juga isinya tentang tinjauan pustaka, teori-teori mendukung. Bab 3 titik 1 tempatnya di mana, titik 3.2 alat bahan, tidak 3.3 itu bedengannya tadi kan misalkan bikin ini kan tadi bikin 4 nih. Mana dia? Nah, ini kan bikin 4 nih. Nah, ini buat yang 3.3 ya kan? 3.3 tentang metode dari praktikum. Menggunakan yang bedengan pertama misalkan POC air beras misalkan ya ini 50 ml. Nah, yang kedua POC air beras 70 ml. Yang ketiga POC air beras 90 ml. Yang keempat POC air beras yang 110 ml. Nah, itu contohnya untuk di 3.3. 3.4 itu isinya adalah prosedur penelitian. Tahapan dimulai dari pembukaan lahan, kalian masukin sampai ke panen, sampai ke panen. Dari pembukaan lahan sampai ke panen, kalian masukin semua. Nah, 3.5 itu adalah parameter pengamatan. Nah, 3.5 parameter pengamatan sudah ada contohnya, baru kalian bikin bab namanya daftar pustaka. Kalian tidak usah bikin penutup bab 5, kalian tidak usah bikin bab 4, kalian tidak usah pusing cari data, bikin aja ini dulu proposal. Proposal adalah senjata kalian untuk perang sebelum menghadapi yang namanya penelitian. Oke, jika ada yang masih bingung silakan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.